Memang sih harapan dari majelis sih mereka minta biar videonya di take down. Ya istilahnya take down ya istilahnya dihapus gitu kan. Ada keinginan untuk menutupi. Saya tidak menangkap ke ranah itu, tapi saya juga nggak tahu apa maksud daripada beliau, tapi saya tadi pertegas gitu kan. Surat edaran itu dia kan disebutkan di sana belanja insentif Benese. Di sana ada juga terselip ada temuan BPK tahun 2021. Saya sampai sekarang pun misalnya masih bertanya ini. Dewa Sudarsana dalam rapat tertutup tadi mengatakan bahwa dirinya dihimbau untuk menghapus video kritikannya karena dianggap membuat gaduh. Tetapi ia menegaskan bahwa itu merupakan kebebasannya berpendapat sesuai undang-undang yang ada. Ia juga menekankan bahwa niatnya adalah baik untuk mengedukasi para prajurit adat yang ada agar kedepannya tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Berarti tentang take-down tadi menarik sekali ini. Gimana maksudnya? Mereka itu menginginkan take-down atau bagaimana? Nah tadi kan ya memang harapan daripada Bapak di Majelis Desa Adat ini kan mungkin beliau berpandangan bahwa apa yang beredar di dalam di media sosial ini dianggap membuat satu kegaduhan gitu kan. Tetapi saya sampaikan bahwa kita ini hidup di negara yang diatur oleh undang-undang dan hukum, ada demokrasi di situ. Maka dari itu dasar-dasarnya pun kalau misalnya sampai mengarahkan take down, jelas saya sampaikan saja di martilnya. Ya, jadi martil gitu kan, siap itu untuk ngajarnya sana patut ngajarnya sana mangno tapi wasane kita semua di Bali niki taat pada aturan tetapi tidak melanggar aturan gitu kan, jangan sampai di keputusan dibuat oleh niki melanggar aturan. Nah, saya sudah jelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 sudah jelas. Ya, kita bisa memberikan pendapat baik lisan dan tulisan. Baik piagam pembukaan undang-undang juga ada. Setiap warga negara dapat memberikan saran dan masukan. Kan gitu diatur dengan undang-undang. Kan gitu. Semua diatur. Tapi yang jelas dengan dasar itu saya sampaikan tadi akhirnya beliau juga memahami itu. Yang jelas apa yang memang tadi menjadi kesepakatan yang dapat kami sampaikan dan kami sudah bertegas berkali-kali di dalam itu adalah Majelis Desa Adat ini adalah payung hukum terkait dengan PPh 21 ini. Mereka harusnya berkoordinasi sebelum membuat surat edaran gitu kan. Nah, surat edaran ini sudah terlanjur beredar, diterima oleh para prajurit kami, prajurit di Desa Adat termasuk kami di Desa Adat. Nah, ini juga akan menjadi sebuah pelajaran ke depan sehingga sebelum surat ini diedarkan harusnya melakukan sebuah telah-telahan sehingga tidak menimbulkan daripada salah persepsi. Tapi tadi ini satu lagi tadi kan mereka itu menyalahkan BPK, artinya itu adalah bukan menyalahkan ya, lebih tepatnya mereka mengatakan temuan dari BPK. Itu seperti nabi sih tadi kurang jelas ya. Tadi memang di dalam saya juga mempertanyakan surat edaran itu dia kan disebutkan di sana belanja insentif Benese. Di sana ada juga terselip ada temuan BPK tahun 2021. Saya sampai sekarang pun misalnya masih bertanya ini, yang menjadi temuan itu yang mana? Apakah memang gelontongannya dana yang dicairkan oleh PMA provinsi kepada seluruh desa adat ini, apakah memang insentifnya? Nah, tadi disampaikan bahwa ada di sana yang dimention itu tentang PPh 21. Tapi kalau PPh 21 saya nggak yakin. Karena saya yakin PPh 21 itu diatur dalam HPP nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan pajak. Itu sudah justru dinaikkan pendapatan masyarakat. Ya, dari 50 juta sebelumnya menjadi 60 juta, itu sudah pasti tidak. Cuman yang lainnya mari kita minta tolong sama media ini juga kita buka Pandoranya, apa sih sesungguhnya gitu loh. Jangan sampai kita saling kaden gitu kan. Ya, kita kira ini, kira itu. Tapi kita harapkan bagaimana sebuah komunikasi ini, sinergitas ini bisa ke depan dibangun gitu kan. Terkait dengan surat undangan, saya kira Majelis Adat Madya itu hanya karena sudah mendengar ada berita kan ini baru mereka istilahnya ngeh kan gitu.
untuk melakukan koordinasi. Seharusnya ke koordinasi dibangun dulu kan sebelum dieksekusi kan gitu. Nah, tadi kita nggak bisa sempat melihat tadi apa sih yang diungkapkan oleh PMS? Pertama terima kasih, Profesor Syarsus, semoga kita semua diberikan kesehatan. Seperti yang saya jelaskan di awal itu adalah niat saya itu adalah betul-betul ingin ingin memberikan satu pencerahan, ya, baik pemahaman tentang undang-undang kepada teman-teman pengayah di desa adat yang lain gitu kan. Nah, saya selaku pribadi dalam hal ini yang diundang tadi oleh Majelis Desa Adat Gianyar yang ada di Gianyar ini adalah ingin membangun persepsi yang sama. Ya, persepsi yang sama yang dimaksud adalah terkait dengan berita yang belakangan muncul ini terkait dengan PPh 21. Di mana PPh 21 sudah saya sampaikan di awal, memang ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 yang menyangkut adalah harmonisasi peraturan perpajakan yang menyangkut PP 21 itu. Nah, ini yang memang harus dipahami oleh teman-teman yang ngayah di Majelis Pemajuan Masyarakat Adat di Provinsi. Tetapi setelah kita agak alot tadi tentang hal itu, akhirnya kita menemukan dalam satu kesepakatan bersama, ya, antara saya selaku pribadi dan sebagai juga ngayah di desa adat gitu kan, setuju bahwa eksekusi pajak ini menunggu daripada surat balasan yang telah dikirim oleh PMA ke dinas Dirjen terkait, Dirjen Keuangan dan memotong tentang alatnya tadi, pertemuan kita seperti apa? Alatnya itu maksudnya mereka mempertahankan apa? Tadi sebenarnya sih di awal adalah bagaimana saya harus menjelaskan kronologi surat yang disampaikan kepada saya itu kan diundang dalam kapasitas projuru, ya, projuru desa adat, yang mana dalam ini bukan hanya yang hadir adalah saya pribadi, tetapi yang hadir kan semua projuru yang hadir dalam Bendesa. Saya selaku projuru dalam hal petajo, penyarikan, juru raksa dan juru arah. Kita hadir tadi memenuhi undangan daripada Majelis Desa Adat Gianyar ini. Di mana hal ini adalah menyangkut masalah isi daripada video yang pernah dimuat atau beredar di beberapa media sosial selama ini. Memang sih harapan dari majelis sih mereka minta biar video ini di take down, ya, istilahnya take down, ya, istilahnya dihapus, gitu kan. Ada keinginan untuk menutupi. Saya tidak menangkap ke ranah itu, tapi saya juga nggak tahu apa maksud daripada beliau. Tapi saya tadi pertegas, gitu kan. Kalau memang ternyata bahwa memang ada substansi yang saya sampaikan di luar daripada ranah saya selaku pribadi, karena itu PPh 21 dan melekat pada pribadi saya adalah sebagai petajuh di desa adat, ya, sampaikan di mana letaknya itu. Tapi setelah kami buka putar ulang video itu, memang mereka pada substansi yang sama, mereka setuju. Itu yang bagusnya. Sebenarnya apa yang mengganjal dari pemberlakuan undang-undang PPh 21 ini? Yang tidak pantas, tidak patut lah untuk dikenakan sebenarnya. Kalau hal itu kan sudah jelas bahwa di dalam di dalam HPP pajak, harmoni peraturan pajak yang ada yang sekarang, sebelum itu kan ada range antara 0 sampai 50 juta itu dengan pendapatan 4.500.000 per bulan itu jelas-jelas bebas pajak. Apalagi dengan HPP yang terbaru dengan perubahan harmoni peraturan pajak ini, ya, itu dirubah, dinaikkan lagi pendapat masyarakat yang saya sampaikan itu menjadi 60 juta. Yang mana rata-rata 5 juta per bulan itu bebas dari PPh. Itu kan sudah jelas. Makanya dengan sekarang mengenakan ini yang kita perlu kembali lagi kita buka kotak Pandoranya. Tetapi lagi-lagi tadi bahwa dari perwakilan daripada pemajuan Majelis Adat menyampaikan masih menunggu keputusan daripada surat daripada Dirjen Pajak. Nah, apa itu sesungguhnya, ya mari kita tunggu. Yang jelas apa yang diputuskan tadi adalah menunda
mengeksekusi PPh 21 yang dibuat berdasarkan edaran itu. Apa dampak hukum kalau diberlakukan PPh 21 ini? Ya jelas dong, kalau misalnya di dalam undang-undang kan jelas, memberikan dan diberikan kan jelas sama-sama memiliki konsekuensi, baik subjek dan objek kan gitu kan. Kedua belah pihak tentu juga akan menjadi masalah di kemudian hari kan gitu. Nah tentu kita tidak ingin mencari permasalahan itu, makanya kita lebih awal menyampaikan, mengingatkan masyarakat pemajuan adat ini biar betul-betul memang dasar hukumnya gitu. Nah itu yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Ya.